التوفي للموتى واختلاف أحوالهم في ذلك إلى أن قال halaman 55 ya. فإذا احتضرت نفسه في القلب مات لسانه عن النطق فما أحد ينطق والنفس مجموعة في صدره لسرين. فإذا احتضرت نفسه, jikalau sudah tiba waktunya jiwanya itu, nyawanya itu mau dicabut, ihtadarat nafsu ilal qalbi, maka dia akan mengendap di dadanya. Famata lisanuhu, di saat itu akan kaku dia punya lisan, lidahnya akan kaku, anin nutqi, untuk berbicara. Fama ahada yantiqu, tak ada seorang pun yang bisa berbicara pada waktu itu. Ada orang yang sudah mau meninggal ini kan. Wan nafsu majmu'atun fi sadrihi li sirraini. Jiwa dan ruh itu akan mengendap di dada itu dengan dua rahasia di sana. Dengan ketentuan dua rahasia. Yang pertama, rahasia yang pertama, kenapa mesti dia mengendap di dada? Tidak langsung sugul. Ya, kenapa harus di dada dulu? Nanti di dalam, mengendap di dada dulu, baru dia nanti ada keluarkan oleh malaikat maut. Ahaduhuma atau ahadihima. Salah satu di antara rahasia, dua rahasia ini, yang pertama, annal amru azimun. Karena perkara ini dan urusan ini merupakan suatu yang besar. Qad daqa sadruhu bin nafsil mujtami'ati fihi. Maka dadanya itu akan mulai menyempit. Daqa sadruhu bin nafsil mujtami'ati, dengan nyawa yang mengendap di dadanya ini. Ala tara anna al-insana idza asabathu darbatun fi sadri baqiya madhushan. Tidakkah kalian lihat kalau seseorang, seorang manusia itu apabila dia kena pukulan di dadanya, tak arak sikit mukuli tek dadante, sadri baqiya madhushan, dia akan bingung dan tidak bisa berbicara, tidak bisa teriak. Namun dia tahu ni lagu, tapi kalau di anggota-anggota yang lain dia akan bisa berteriak. Aduh, sakit lagu. Kalau dadanya terbentur, dia akan kita akan diam, tidak bisa tak bisa berbicara, tidak bisa teriak, tidak bisa minta tolong ya. Kalau terbentur dadanya. Fataratan la yaqdiru ala al-kalam. Terkadang dia tidak bisa untuk berbicara, tidak bisa untuk meminta tolong, tidak bisa untuk berteriak. Wa kullu mat'unin, setiap orang yang ditikam, yang dipukul, ditikam atau dipukul, yut'anu, dipukul, setiap orang yang dipukul atau yang ditikam itu, yusawwitu, pasti dia akan teriak, pasti akan mengeluarkan kata aduh, misalnya apa? Namun selain kali dia ni, kalau di salah satu anggotanya yang kena, pasti dia akan teriak minta tolong, aduh sakit, lain sebagainya, enggak? Illa mat'un as-sadri, kecuali orang yang terpukul, yang terbentur dadanya. Fa innahu yakhirru min ghairi taswitin, maka dia akan pingsan, jatuh pingsan tanpa bersuara. Namun dia tahu apa anda? Dan apalagi khusus dia apabila di jantungnya sini, detikan jantung itu kan dia tahu ni kan, sebelah kiri. Nah, apabila itu yang kena benturan atau seorang itu akan jatuh dan tidak akan bersuara, tidak akan berteriak, tidak akan bisa. Ini salah satu dan para rahasia di kenapa mesti nyawa itu diendapkan di dada, sehingga waktu orang yang mau meninggal itu kan enggak ya Pak bernapas, itu dari dadanya. Sulitnya orang yang sesak aja kan, sesak napas ini doang, apabila datang itu dia nggak bisa karena kalau sudah mengendap di sini susah dia untuk mengeluarkannya, enggak? Nah, samalah seperti ini. Wa amma sirrul akhar, sedangkan rahasia yang kedua yang bisa, itu rahasia yang pertama di sini, rahasia pertama, yang kedua, li'anna alladhi fihi harakatu sawtil mundafi'ati, فيه حركة الصيت المندفعة من الحرارة الغزيرة فصار نفسه متغير الحالتين.
فلأن الذي فيه حركة الصوت فلأن الذي فيه حركة الصوت المندفعة itu sifat lakan harakah. فلأن الذي فيه حركة الصوت المندفعة من الحرارة الغزيرة. Dikarenakan pentulan suara yang keluar yang memantul itu berasal dari apa? Minal hararatil ghazirah, dari panas, terasa panasnya yang tertanam di dalam jiwanya. Makanya ada orang-orang yang kalau sudah panasnya itu mulai naik, dia sudah bingung, ngeremon ya, dan kurang andang apa? Itu karena apa? Karena panasnya, panas badannya yang terlalu tinggi, ya. Fasara, maka jadilah dia nafsuhu mutaghayyir al-halataini. Jiwanya itu akan menjadi dua keadaan yang berbeda. Asal kata nafsuhu halatayn al-mutaghayyirain, al-halatayn al-mutaghayyiratain. Maka di sini min dhafatil halila min hatatil sifatil mawsuf. Nafsuhu mutaghayyir al-halataini, berubah ya, dari dua hal yang berbeda, panas dingin. Dengan cian ini panas, dengan dendemnya itu dang sakit misalnya, dengan kena dengan panas dingin itu nggelger gitu ini, menggigit ya. Para anu dengan si panas dingin. Halal irtifa wal buruda. Halal irtifa wal buruda. Nah, dua hal itu, dua keadaannya itu keadaan apa? Panas dingin. Irtifatul hararah wal burudah. Panas dingin itu. Makanya kan begitu orang itu akan keluar keringat dingin yang keluar. Karena itu udah bersatu, menggembuk di sana antara panas dengan dinginnya, kan? Li'annahu faqad al-hararah. Begitu datang dingin, dia kehilangan kehangetan. Nah, fa inda hadzal hin, di saat itu takhtalifu ahwalul mauta. Berbeda keadaan orang yang meninggal itu. Ada yang tadi seperti tadi. Dengan napas yang turun naik, seakan-akan dia itu dipukul, dapat benturan di dadanya, susah untuk bernapas. Dan kedua itu karena dia kadang-kadang orang itu ya antara panas dan dingin. Panas, kadang-kadang keluar keringat dingin nih, sugul nih, bukan panas, keringat dingin, kan? Nah, di saat itulah makanya dia ini berbeda di sini keadaan di antara orang-orang yang mau meninggal. Faminhum, di antara mereka al-mauta, faminhum minal mauta, orang yang meninggal ini, man yat'anhu al-malaku hina idzin biharbatin masmumatin qad suqiyat summan min narin fatafirru ruhu. Di antara mereka yang meninggal dalam keadaan demikian itu ada yang dipukul sama malaikat, yang ditikam sama malaikat. Nah, di saat itu fahina idzin biharbatin masmumatin, dengan tombak yang sudah dicelupkan di dalam racun itu dari api neraka. Iya, kedua susak ya, susak dedenya minarin. Di saat itu begitu dia ditikam dengan tombak ini, fatafirru ruhu, ruhnya itu akan kalang kabut, lari. Wa tafidhu kharijatan, dengan sendirinya dia akan memantul keluar, memancar keluar dia ruh ini. Kan dia susah-susah malaikat. tombak doang itu sekali gini si gadone, dengan tombak yang beracun dari api neraka itu ruh kita itu akan kalang kabut, dari mana akan lari kemana, di dalam. Begitu dia akan keluar dengan sendirinya, dia keluar. Begitu dia keluar, baru disambar sama malaikat maut, diambil. Arak teh nyugulang apa lekan sesuatu benda, begitu terpencet dan ini sugul, langsung teh sergap ya. Nah, begitulah cara malaikat dengan indah. Fatafidhu kharijatan, dia akan memancar keluar ruh ini. Fayakhudul malaku fi yadihi, maka malakul maut ini akan mengambilnya dengan tangannya, menyambarnya.
yadihi wa hiya tar'adu. Nah ini jiwa ini, ruh ini akan gemeter, ketakutan. Ashbahu syai'in bizza'biq. Za'biq ini partikel atau apa ya istilahnya, raksa. Ya, disebutkan di sana dalam itu raksa. Ala qadril jaradati, sebesar kupu-kupu atau belalang, sebesar belalang. Itu berbentuk manusia, syahsan insanian, tapi besarnya seperti itu. Nah itu yang diambil. Begitu dia diambil, dipegang sama malaikat maut, yatanawaluha az-zabaniyata, dia diberikan, dikasihkan kepada malaikat zabaniyah, malaikat adab, yang ditugaskan untuk mengadab manusia, diserahkan ke sana. Nah, begitulah cara malaikat itu untuk mencabut nyawa seseorang dah. Jadi susah-susah. Ya berdua tombak ini wah beracun. Tinggal ngeces dia doang di tenis sekejap. Wah, itu ruh itu akan lari kemana-mana. Tafirru ar-ruhu wa tafidu kharijatan, dia akan meluncur keluar. Dan ulai nah di saat begitu dia keluar dari kita, dari kerongkongan kita, itu baru dicabut saja, diambil sama malaikat, diserahkan kepada malaikat zabaniyah. Ya. Nah, itu yang satu, yang pertama. Di antara orang-orang yang meninggal itu seperti itu, dia akan dimatikan. Nah, ada lagi wa minal mauta, di antara orang yang dimatikan itu man tujadzabu nafsuhu ruwaidan. Ada yang ditarik ruhnya itu secara pelan-pelan. Pelan. Hatta tanhasira fil hanjarati, sampai dia itu sampai di kerongkongan. Di sana dia akan tanhasiru. Artinya dikelilingi dan bawanu. Itu walaysa yabqa fil hanjarati illa syu'batun muttasilatun bil qalbi. Tidak ada satupun yang ada di kerongkongan ini yang kecuali satu, bisa diartikan urat ini yang berhubungan dengan apa? Dengan aten teh, dengan jiwa kita, hati kita, ya. Syu'batun muttasilun bil qalbi. Fahina idzin. Nah, begitu dia sampai di kerongkongan, nah di sana ada saluran yang dari kerongkongan itu yang menuju ke apa namanya, ke hati. Nah, hina idzin yat'anuha bitilkal hirbati al-mawsufah. Di saat itu juga malaikat itu akan mengecam, menombaknya. Dah, tombak nih, tetikam dengan dua ini dengan ya al-hanjara, dengan tilkal hirbah. Ini nah, iya syirkanan begitu sudah sampai di apa namanya di dada, baru akan ditikam dengan itu, dengan apa tombaknya sih yang tadi, yang di apa namanya, yang mausufah. Yang mausufah artinya yang sudah dimasukkan ke dalam racun api neraka. Ini salah satu di antaranya. Yang tadi itu, kalau ini enggak pelan-pelan sampai maranenggeroeno. Begitu dia sampai di kerongkongan ini sudah enggak ada, kecuali ada satu saluran yang berhubungan dengan hati. Nah, di sana baru dia akan begitu saya sampai di hatinya, baru apa tombak isian tombak yang ini. Ya, yang diracuni tadi. Baik, tuh. Al-harbatul mawsufah, baru dia keluar itu ruh. Nah, qala Syekhul Muallif rahimahullah taala. Nah, katakan Syekhul Muallif Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, lam ajid li hadhihi al-harbati min al-akhbar. Aku tidak menemukan kalimat al-harbah dalam hadis-hadis yang aku teliti, kan? Bil akhbar dzikrun, tidak aku menemukan dia ada disebutkan. Tidak pernah menemukan yang namanya tombak itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang aku teliti, illa kecuali ma dzakarahu Abu Nu'aimin al-Hafidhu, kecuali apa yang diuraikan, yang disebutkan oleh Abu Nu'aimin al-Hafidhu.
seorang muhaddits Abu Nu'aim ini, ya, fil hilyati. Dia seorang muhaddits, kecuali dalam hadisnya Abu Nu'aim disebutkan kalimat harbah itu. Nah, setelah aku teliti semua hadis-hadis yang ada, enggak ada kalimat harbah itu. Yang harbah artinya tombak yang dianut tadi, yang dia dimasukkan ke api neraka. Ya, yang dimasukkan ke dalam racun api neraka itu. Ya, aku tidak menemukannya kalimat harbah itu. Kalimat tombak itu, harbah. Tidak menemukannya, tidak menemukan dalam hadis-hadis itu, tidak pernah disebut kecuali dalam hadisnya Abu Nu'aimin. Nah, sekarang diuraikan itu hadis. Qala Abu Nu'aimin, haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Mahmud. Menceritakan Ahmad bin Abdullah bin Mahmud, qala haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Yahya. Begitu juga menceritakan Muhammad bin Ahmad bin Yahya, qala haddatsana Salamah bin Shabib. Menceritakan Salamah bin Shabib, qala Salamah bin Shabib mengatakan apa? Haddatsana Al-Walid bin Muslimin, menceritakan Walid Muslimin kepadaku. Qala haddatsana Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Mu'adz bin Jabal. Ini Walid bin Muslim mengatakan, menceritakan Thawr bin Yazid an Khalid, dari Khalid bin Ma'dan an Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz mengatakan apa? Qala inna li malakil maut alaihi salam, inna li malakil maut alaihi salam harbatan tablughu ma bainal masyriq wal maghrib. Tombak yang panjangnya itu bisa antara ufuk timur dan barat. Belone. Artinya bisa, malaikat maut itu bisa, orang di mana-mana bisa terkena ini. Sehingga mati no. Kemarin kita dapatkan hadis yang bahwa Rasulullah waktu Isra Mi'raj menemukan malaikat maut. Di hadapannya ada satu buku, kitab yang di sana tertulis nama orang-orang semuanya yang akan meninggal. Dia tahu di mana, kapan, dan dia tidak pernah memalingkan pandangannya dari ini. Tidak pernah memalingkan ke kiri kanan, fokus memandang kepada nama-nama orang-orang yang akan disebut. Kan Rubin sebutang nih Rubin waktu Isra Mi'raj. Dan sekarang ini enggak, dia punya tombak panjang yang bisa menjangkau sampai ke timur ke barat. Enggak, panjang. Tinggal dengan iya. Dia bawa tahu kau rasa akal tenda. Nah ini maka Marak Rubin sebutang nih bahwa dunia itu di bawah lututku kan? Selepuknya dunia ini boleh bawa jengkungku dengan malaikat maut ya Muhammad. Jadi tidak narak si akan bisa menghindar dari dunia doang le bawa lututnya. Ini dari pandangan manusia bahwa dia itu bisa mencapai timur dan barat. Ini tombak ini doang. Membetak dia guna kena ini. Malaikat begitulah ya. Nah, di sini disebutkan tablughu bainal masyriq wal maghrib, bisa mencapai ke ufuk timur dan barat. Nah, fa idzan qada ajalu 'abdin minad dunya, maka sudah sudah habis ajalnya seseorang hamba dari dunia ini, sudah selesai ajalnya, sudah tiba ajalnya seseorang hamba itu di dunia ini, daraba ra'sahu bitalkil harbah, malaikat maut itu akan memukul kepalanya. Biarlah peringatan otaknya siapa orangnya setombaknya. Waqala al-an, sekarang yuzaru bika askar al-amwat, yuzaru bika askar al-amwat, sudah saatnya sekarang kamu akan dia ziarahi oleh askar al-amwat. Ini tentara-tentaraku yang akan mencabut nyawa. Malaikat maut dia mempunyai ajudan. Nengkewah tiba waktu kena datengin si si ajudanku. Artinya kita dikasih peringatan. Wah, pernah kita baca di antara nadir, yang arti nadir itu peringatan itu adalah uban kenene. Uban te biang ni tewone. Hati, wah rapat wah ini.
Dan ngombe-ngombe angkut dah kita semir ya cerita temu ya anu ngombe-ngombe angkut dengan anu iya. Ya datang peringatan li itu ino. Dah kita semir ya Pak anu tetap doang tahunnya yang dia anu. Bau sudah nungkulang manusia misalnya anu. Lagu malaikat tahun ini bau sudah nungkulangnya dengan wah harap yang ada peringatannya. Nah. Yang ada peringatan kan jauh lekan kena otak dia si anu sih. Apa res tombaknya weh. Nah, ingat-ingat dari semendak ini datangin nanti si ajudanku cuma. Nah, dari itu peringatan doang. Makanya dinamakan dengan nadhir di dalam itu adalah uban kan. Wah tafsirannya piran kita baca itu. Uban di antaranya penyakit yang itu Allah Subhanahu wa taala. Itu peringatan semua itu. Ya. Qala al-an yuzaru bika askarul amwat. Saatnya sekarang engkau dizarahi oleh apa? Askarul amwat. Ya. Qala wa rawa Sulaiman bin Muhairin al-Kilabi, meriwayatkan Sulaiman bin Muhairin al-Kilabi qala hadartu Malik bin Anas, aku mendatangi Sayyidina Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah yang punya madhab Maliki ini, pendiri madhab Maliki namanya saya Malik bin Anas, dia pengarang Muwatta. Ya. Wa atahu rajulun. Waktu itu aku mendatanginya, berziarah kepadanya, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada beliau. Bertanya, fasa'alahu. Maka dia ditanya oleh seorang yang datang ini. Ya Aba Abdillah, hai Aba Abdillah. Ini kunyahnya Sayyidina Malik bin Anas, Abu Abdillah kunyahnya. Ya Aba Abdillah, al-baragith amalakul mauti yaqbidu arwahaha. Kutu. Baragith itu kutu, dari kutu. Lamun itu artinya ketmayong dah. Kutu kasur sinaran ini ya. Kutu. Artinya umumnya seperti kutu ini. Apakah yang mencabut nyawanya itu malaikat maut? Enggak. Bapak sampai begitu dia bertanya kepada Imam. Sampai Imam Malik ketuanin ini. Jadi bingung sama Malik. Fa atraka Malikun tawilan. Duduk. Atraka artinya menghadap ke bawah. Mikir. Ngumbiang kau jawab dia dengan ini kan dengan tidak sembarangan. Tapi tidak peleh lu jawab dia dengan bagaimana cara kita menjawab orang ini, menjawab dia. Pertanyaannya. Karena sekarang kutu itu apakah malaikat maut yang mencabut nyawanya atau siapa? Ini kutu ketuhanan apa anda manusia kan yang manusia wah tahu ya. Ini kutu nih ya, baragit. Ya, atraka tawilan. Cukup lama dia menundukkan kepalanya Imam Malik. Tsumaqala, kemudian dia bertanya, tidak jawab dengan jawaban. Ditanya orangnya ini. Qala laha nafsun, apakah dia mempunyai jiwa, ruh? Anu ini? No. Apakah arah ruhnya enggak? Kutu ini, budaya ruh enggak? Mana kan dijawab? Apa yang dia dijawab dengan sebegituan ini? Naam, warak ini. Arah ruhnya ini. Nah, dengan ini dijawab oleh Imam Malik. Qala Malikun yaqbidu arwahaha. Malakul mauti yaqbidu arwahaha. Kalau begitu, kalau dia mempunyai jiwa, mempunyai ruh, maka malaikat maut yang akan mencabut nyawanya. Boleh kan dalilnya? Qala Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang akan mematikan jiwa itu hina mautiha, kalau dia sudah saat waktu kematiannya. Dengan perantara siapa? Malaikat maut. Yatawaffal anfus, setiap jiwa, setiap ruh itu akan jiwa itu akan dimatikan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yatawaffal anfusa. Allah yang mematikan jiwa, setiap jiwa hina mautiha. Kalau sudah sampai saat tiba saat kematiannya, maka Allah yang akan mematikannya. Nah, ini Dzakarul Khatib Abu Bakrin rahimahullahu taala. Nah, ini hadis ini diriwayatkan yang disebutkan oleh Al Khatib Abu Bakrin rahimahullahu taala. Ya. Oleh karena itu, apa yang kita bisa ambil kesimpulan leka hadis-hadis si wah ini, sian ini ndak
Semua dari semenjak kita diberikan peringatan. Artinya tidak serta-merta begitu orang itu enggak dikasih peringatan dulu 1 tahun tapi yang itu maka dari itu kita harus benar-benar menjaga waktu ini anda. Al-waktu kadzahabi, wa illam taqta'hu qata'ak. Kalau engkau tidak memotongnya waktu itu, memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, maka dia akan memotong itu. Dia akan memanfaatkan kita waktu itu. Tidak sia-sia yang waktu tenda. Adalah itu, makanya dari itu apalagi saat ini sekarang sudah kita mau memasuki bulan yang penuh barakah dah, bulan Ramadan ini. Bagus-bagus sangkutnya di sana sebagaimana yang dikutip tadi di dalam khutbahnya Ustaz kita di sini akan yunadi ida kalau sudah tiba malam pertama dari Ramadan. Nah, ya. Idza jaa Ramadan, awwal lailatin min Ramadan, nada munadi. Di sana akan panggilan ada dari panggilan yang memanggil kita di sini. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang kehausan, yang ingin kebaikan itu, maka marilah datang. Ini Ramadan ini akan memanggil kita nanti. Ayo, siapa yang mau kebaikan, datanglah kepadaku, sambutlah aku. Wa ya baghiya syarri aqsir. Wahai orang yang senang untuk melakukan yang sesuatu yang tidak baik, maka hati-hatilah. Aksir, tahanlah diri kalian. Ini artinya aksir. Jangan sampai kalian terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Maka dari itu intinya kita berlatih dari sekarang ya, berlatih kita jaga anggota ante, jaga mata ante dari pandangan, jaga telinga kita dari mendengar sesuatu yang tidak, jaga mulut kita, jangan sampai kita memaki-maki, jangan sampai kita itu semua itu bisa mempengaruhi puasa ante dah. Bukan membatalkan, sah puasa ante lagu kurang nilainya ini kurang. Dia masalah sah doang. Lagu. Makanya di dalam satu hadisnya Rasulullah, rubba shaimin. Terkadang ada orang yang puasa, hadduhu min saumihi al-ju' wal 'atash. Dia cuma mendapatkan apa? Kelaparan dan kehausan doang. Berarti teman-teman mau kelaparan dan kehausan dia temu pahala? Tidak ada artinya. Maka dari itu sekarang kita belajar untuk evaluasi diri, untuk mengoreksi diri, apa kekurangan kita yang tahun kemarin, apa yang pernah kita lalaikan teman-teman, sekarang kita raih dia. Seterubin ngumbi angkutan, ya. Dari itu alhamdulillah. Ini nanti ada kemarin ada yang datang, wallahu alam, maka yang training kan ada dari tahfidzul Quran, jamaah tahfidzul Quran, dia akan mengarahkan murid-muridnya nanti. Itu memang jadi program mereka. Ada akan ikut. Oh silahkan sana bilang lagu ndak yang training kan, masa balak dengan tadarusan barang itu. Melihat tadarusan ya. Kita kanggomi balak iya Pak. Nah gitu. Nah, maksud yang berani untuk memastikan itu. Nah, nanti kita sodorkan nanti kepada timnya ini. Kak Tuan Kurdi ya, bagian ini. Dan beliau lebih tahu dari itu yang masalah setelah ini. Nah, dari itu nanti kita yang bayang dah ini. Antara program-program mereka itu dia memprogramkan tiap puasa itu akan mengarahkan murid-muridnya itu untuk ikut dalam tadarusan di masjid-masjid masing-masing masjid. Bagus itu sebenarnya. Ya, dan itu bisa motivasi dia anak-anak teliten. Nah, kita kan ngombe bacaannya makan semakin gairah dia. Anak-anak itu di antara. Tapi yang berani jawab iya. Nanti dulu saya akan sodorkan dulu kepada tugas yang di sini mempunyai memang kita punya takmir yang kena iya. Nah, cuma di sini masing-masing ada punya tugas. Dia yang tahu sih kita yang jilid ini datang teman-teman kan. Tapi bagus seperti itu bagus juga ya. Maka dari itu kita lihat anak-anak kita nanti naikkan. Apa-apa biasa salah ini biasa ini salah ini nara dengan sempurna. Dan nara dengan si bagaimanapun pasnya pasti dia pernah
akan salah juga dalam membaca Al-Quran ini. Dah, gitu. Salah satu itu. Nah, enggak. Enggak, bukan mengajar ngaji, untuk tadarusan. Tadarusan. Ikut tadarusan. Ya bagus. Nanti kan anak-anak kita ikut begitu melihat kan, wah ini tampil dan dia akan terdorong nanti untuk belajar Al-Quran ini, enggak? Nah, itu. Makanya adalah mudah-mudahan karena ya ya bagus ini. Tapi ini anak-anak ini Pak, ini dewasa. Mulai aja ingat yang lain. Berapa jemaah dia lekali aturan pandemas lekali karbele tu datang ketik ikutin juga. Lain apa ini lain. Baik gitu ingat setiang mesti lain. Kadang-kadang si biasa leka ini kajian Fuad, Kapten Fuad dia mengajak berapa orang itu keliling barangan. Bagus itu ya itu harusnya digalakkan ya. Anak ini bisa motivasi anak-anak tes ini kan daripada dia berkeluyuran dan narang tinggi ngarah angin bulan Ramadan ini ya kita ajak dia. Paling tidak juga jangan sampai ini karena Al-Quran dan puasa itu akan mensyafaat orangnya, orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran itu. Al-Quran was-shaum yashfa'ani li sahibnya akan memberi syafaat bagi orang-orang yang berpuasa. Ini puasa itu sendiri memberi syafaat bagi kita yang berpuasa. Begitu juga Quran. Quran itu memberi syafaat nanti. Nah itu kadang-kadang ya usahakan paling tidak kita bisa menghatamkan satu kali dalam bulan Ramadan ini. Sesibuk-sibuk kita usahakan. Ya. Semampun dewa. Satu. Sejus dalam sejelo cukup. Kelemak BC pire lempir misalnya. Telu 4 paris dohor sama manfaatnya. Waktu itu sebaik-baik mungkin dah. Nah ini kitab ini insyaallah dan ini merupakan hari akhir untuk sementara Ramadan ini. Nanti setelah Ramadan baru kita sambung lagi. Kebetulan ini kita akan berhenti di bab juga. Bab ma jaa fi sifati malakil mauti an qabdi ruhil mu'minin wal kafir. Bab yang menerangkan bagaimana sifatnya caranya malaikat maut itu sewaktu dia mencabut nyawanya orang yang mukmin dan atau orang yang kafir. Sampai di sini insyaallah nanti kita sambung lagi setelah Ramadan. Mudah-mudahan tabiang kita umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala enggak. Mudah-mudahan semua amal kita baik sekarang maupun nanti di Ramadan baik amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa atina hikmatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi majlisina hadha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka tawfiq ahli al-huda wa a'mal ahli al-yaqin wa nasah at-taubah wa 'azm ahli as-sabr wa jadd ahli al-khashyah wa talab ahli ar-raghbah wa ta'abbud ahli al-war'i wa 'irfan ahli al-'ilm hatta nakhafak. اللهم إنا نسألك مخافة تحجزنا بها المعاصي حتى نعمل بطاعتك عملا نستحق برضاك وحتى ننسك بتوبة خوفا منك وحتى نخلص لك النصيحة حبا لك وحتى نتوكل عليك في الأمور كلها حسن الظن اسمنا خالق النور اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.